Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pojok hukum dulur. Berjumpa lagi bersama saya. Dulur tetap semangat, tetap memperhatikan, melihat pojok hukum. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan dulur dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, banyak rezekinya. Saya doakan dari tim pojok hukum. Dulur, ini ada apa ya kita bahas lah, pokoknya yang jelas ini ada permasalahan hutang piutang. Ini banyak sekali, apalagi setelah masa pandemi ini kan banyak orang yang berusaha memulihkan suatu perekonomian. Jadi dari situ efek daripada pandemi sendiri kan sangat luas sekali, terutama masalah ekonomi keuangan, yaitu PHK, pemutusan hubungan kerja, terus juga adanya proyek-proyek yang terbengkalai, terus adanya situasi perekonomian yang tidak menentu lah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya setelah pandemi ini, mudah-mudahan kita normal kembali, perekonomian berjalan lagi normal, dan dulur tetap menjalankan usahanya masing-masing, kegiatannya masing-masing. Saya doakan dari sini. Ini mengenai hutang piutang dulur. Jadi hutang piutang ini sampai sebetulnya hutang piutang ini dibuat setelah atau sebelum pandemi. Jadi hutang piutang dibuat atau diperjanjikan sebelum pandemi, tapi setelah masa pandemi semakin hancur, semakin usahanya semakin susah. Akhirnya tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain. Akhirnya si pihak menghutang atau debitur ini, kebetulan utang piutangnya perorangan dulu, akhirnya ditagih oleh seorang rentenir, temannya dan lain sebagainya. Akhirnya dia membuat semacam kesepakatan, perjanjian baru. Jadi apabila di kemudian hari hutangnya itu tidak terbayar, dia akan memberikan harta apapun, jasmani maupun rohani, jasmani atau materi maupun imaterial yang dia dapat, yang dia ada, kepada si kreditur, kepada si penghutang. Ini kebetulan sangat riskan sekali dulu. Ini mengenai organ tubuh, ya, organ tubuh, baik itu mata, jantung, ginjal, terus apapun, liver, hati, jantung, ginjal, terus organ-organ tubuh lain. Dia sempat, kalau saya seandainya nggak bisa bayar dalam waktu tertentu, saya akan membayar dengan ginjal saya yang satu. Kan ginjal ada dua ya, yang satu saya akan bayar salah satunya, dan itu untuk membayar hutang saya. Nah, ini kebetulan kita bahas ini bukan terjadi di Indonesia dulu. Saya baca beberapa media surat kabar luar, itu terjadi di luar negeri, di daerah RRT sana. Terus akhirnya mungkin sama mafia akhirnya hal itu terjadi. Nah, sekarang kita sikapi, kalau seandainya itu terjadi di Indonesia, bisa jadi itu terjadi di Indonesia. Dulu sudah mentok, sudah tidak bisa ada solusi jalan keluar. Akhirnya apa? Akhirnya mengajukan ginjalnya, mengajukan jantungnya, mengajukan paru-parunya, mengajukan organ-organ tubuh untuk dijadikan pembebasan hutang. Nah, dari situ pembebasan hutang. Apakah hal tersebut, pertanyaannya, apakah hal tersebut sah-sah saja? Mengingat perjanjian itu kan dibuat atas kesepakatan bersama, dengan cara tidak dengan cara paksaan, sepakat tidak dengan paksaan. Terus sebab maksudnya ada kecakapan masing-masing pihak untuk membuat suatu perjanjian. Nah, cuman ada perjanjian yang mengatakan
jadi syarat daripada perjanjian adalah sebab klausa yang halal. Nah ini sebab klausa yang halal. Sebab klausa yang halal ini saya kira kalau sebab klausa yang halal ini kan sudah tidak halal lagi, Dulur. Sudah tidak benar juga. Nah, itu sudah menyalahi aturan, apalagi ada aturan-aturan hukumnya. Untuk pembahasan lebih lanjut, tolong Dulur komen, share, like, dan subscribe tetap di Pojok Hukum. Bagi dulur-dulur yang baru melihat atau baru mengetahui channel Pojok Hukum, silakan pencet tombol loncengnya agar dulur tahu apa pengetahuan-pengetahuan, bisa share, bisa dilihat di channel Pojok Hukum, dilihat di video itu ada macam-macam di situ, tinggal diklik saja, dilihat mana yang kira-kira memerlukan bagi informasi bagi dulur, yaitu silakan ditonton. Jangan lupa like, komen itu tadi, dan share, subscribe. Dulur, saya lanjutkan setelah ini. Oke dulur, sudah like, komen, share, dan subscribe ya, terima kasih. Jadi begini dulur, memang organ tubuh ini kan sudah nyata-nyata ya. Sebetulnya kalau organ tubuh ini baik itu dengan alasan apapun dalam Islam ya, Muslim itu kan dilarang ya, haram ya sifatnya. Tapi ini kita membahas bukan masalah itu, kita membahas masalah hukum saja yang ada di Indonesia. Nyata-nyata kalau seandainya ada perdagangan organ, itu kan nyata-nyata sudah diatur dalam peraturan pemerintah, terutama peraturan pemerintah kalau tidak salah ancamannya bisa sampai 10 tahun lebih, bahkan dendanya bisa 1 miliar, Jadi peraturan pemerintah ini terutama pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 38 tahun 2016 ya, Menteri Kesehatan nomor 38 tahun 2016 tentang penyelenggaraan transportasi organ. Di situ coba dulur baca-baca, diklik aja di Google, ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 38 tahun 2016. Nah, di situ sudah jelas syarat untuk melakukan penjualan atau semacam, bukan penjualan ya, semacam donor organ, baik itu persyaratan administratif seperti biasanya. Persyaratan administratif ini biasanya ada persetujuan kedua belah pihak, tetap kepada perjanjian juga, persetujuan kedua belah pihak, persetujuan daripada si pendonor, pernyataan bahwa tidak keberatan organnya akan didonorkan atau untuk kesehatan atau untuk lainnya setelah atau sebelum saya meninggal dan lain sebagainya. Nah, itu sudah diatur. Tapi kalau untuk alasan cerita tadi, untuk membayar hutang, saya kira itu sudah menyalahi aturan, karena dalam perjanjian sendiri kan adanya sebab klausa yang halal. Unsur daripada perjanjian 1320 kan adanya sebab klausa, sedangkan ini sebab yang tidak halal. Maksudnya sebab yang tidak halal ini sudah termasuk kejahatan ordinary, kejahatan yang luar biasa. Jadi kayak narkoba, kayak mungkin penjualan organ, kayak mungkin macam-macam dari situ yang dilarang-larang oleh agama maupun peraturan pemerintah. Sudah jelas-jelas nyata-nyata dilarang oleh undang-undang. Jadi saya kira untuk perjanjian itu dianggap suatu perjanjian yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Itu sudah nyata-nyata sudah menyalahi syarat unsur perjanjian itu tidak terpenuhi, karena itu tadi, karena ya memang tidak ada klausa atau yang halal, tidak ada perjanjian yang nggak benar ini. Nah, jadi bisa batal. Nah, jadi
Saya kira untuk membayar hutang, untuk menjanjikan suatu organ itu kan ada kesepakatan. Ada kesepakatan dianggap kesepakatan itu tidak sah. Kesepakatan itu dianggap sudah tidak maksudnya batal, tidak berlaku. Jadi memang kalau di negara luar sana mungkin tidak ada atau ada peraturan yang mengenai hal tersebut, tapi di Indonesia sudah nyata-nyata, tapi cuman undang-undangnya belum ada, karena itu melalui proses pembahasan yang luar biasa ya, oleh pakar-pakar kesehatan, oleh pakar agama dan lain sebagainya, Dewan untuk menentukan suatu undang-undang. Saya kira di Indonesia tidak bisa diterapkan hal itu sebagai semacam transaksi, semacam jual beli, atau semacam pembayaran hutang gitu. Kecuali kalau memang syarat administratif, syarat yang sudah saya sampaikan tadi untuk kesehatan, itu ada aturan-aturan dari Menteri Kesehatan tadi nomor 38 tahun 2016 tadi ya. Saya kira seperti itu singkatnya. Jadi untuk judul dari membayar hutang dengan cara menjual organ tubuh apakah termasuk pelanggaran atau perbuatan hukum gitu, itu sudah nyata-nyata sudah melanggar hukum, dan ancaman pidana bisa sampai 10 tahun bahkan lebih, bisa sampai dendanya bisa sampai 1 miliar gitu. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa tetap jaga kondisi, tetap sehat, tetap semangat, like, komen, share, dan subscribe. Bagi yang penonton atau mungkin baru-baru mau melihat ya silakan di channel Pojok Hukum dengan memencet tombol loncengnya yang ada di bawah itu dulu, bawah itu pojok itu ya gitu loh. Terima kasih, barokah, mudah-mudahan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojok Hukum.